dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ya, terima kasih Tuhan. Kaulah sumber ketenangan kami. Terima kasih Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami. Tuhan senantiasa pakai hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan diberkati malam hari ini. Tuhan izinkan kami boleh kembali berjumpa di dalam live streaming ini dengan sebuah perenungan yang akan kami sama-sama nikmati, yaitu bagaimana kami mengalami ketenangan di tengah-tengah situasi yang sukar, yang sulit ini Bapa. Tolong kami sekalian yang sudah tergabung di dalam live streaming malam hari ini, bahkan juga mereka yang akan bergabung. Tuhan berkati kami semua dengan bagian firman Tuhan ini, sehingga ketenangan itu boleh menjadi bagian hidup kami. Hari-hari ini ada begitu banyak kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan yang terjadi di sana sini oleh karena berkepanjangannya pandemi virus corona yang merajalela di muka bumi ini Tuhan. Tapi hari ini kami rindu Tuhan, lewat pemberitaan ini kami boleh mengalami sesuatu dengan Tuhan. Tuhan memberikan kami ketenangan, Tuhan memberikan kami berkat khusus untuk kami boleh tetap kuat menghadapi situasi pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut kebenaran ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah tergabung dengan saya, bersama dengan saya malam hari ini, saudara, kita akan memperhatikan firman Tuhan sekali lagi sebagaimana yang saya sudah sampaikan di awal. Bahkan juga saudara yang mungkin bergabung, saudara akan melihat saya sudah mengetik di Facebook, halaman Facebook saya, fanspage saya, saudaraku, yaitu tema kita, yaitu bagaimana kita mengalami ketenangan di masa-masa ini. Saudara, masa-masa ini memang masa yang membuat orang serba ada di dalam ketakutan. Ya saudara, kecemasan, kebimbangan dan kekhawatiran. Mengapa demikian? Karena peristiwa COVID-19 yang melanda dunia, di Indonesia, bahkan kami di Nusa Tenggara Timur, saudara yang diberkati Tuhan, itu cukup luar biasa dan membuat orang-orang mulai mengalami ketakutan, entah itu ketakutan dengan kematian yang terus-menerus terjadi setiap hari. Saya tadi mendapat WA dari teman-teman grup kami, saudaraku, bahwa hari ini saja tadi siang itu saya mendengar bahwa sudah ada 5 orang yang meninggal oleh karena COVID ini, saudaraku, di Nusa Tenggara Timur atau kami di Kota Kupang.
Dan saudara, saya tidak tahu sampai berita sore hari ini, tapi tadi saya sempat dari Fatukoa, tempat penguburan daripada orang-orang yang meninggal karena COVID, saudaraku. Kebetulan saya ada di sana, beberapa bukan di kuburannya tapi dekat daerah situ, saudaraku yang diberkati. Dan saya mendengar sirine ambulans yang bertubi-tubi, saudaraku, beberapa kali. Ya, dan itu mungkin saja di antara mereka adalah orang-orang yang mati meninggal oleh karena terserang virus corona. Dan ini membuat kita serba ketakutan. Saya tanya beberapa mereka yang tinggal di seputaran tempat penguburan kami di Kota Kupang itu, saudara, di Fatukoa tempatnya. Mereka bilang, aduh Pak, waktu kami dengar sirine itu rasanya, waduh, kapan ini nanti, jangan sampai kami juga, jangan sampai kita juga kena dan lain sebagainya. Saudara, ini adalah sebuah keadaan yang memang kita tidak bisa pungkiri. Ada begitu banyak kecemasan dan ketakutan yang hari-hari ini sedang terjadi. Karena itu pada malam hari ini, saudara, lewat pertemuan kita ini, live streaming ini, saya mau bicara soal ketenangan. Ya, supaya kita jadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan di tengah-tengah masa ini. Sekalipun berita kematian tiap hari saudara dengar, ambulans tiap hari saudara dengar, ya saudaraku, dan lain sebagainya, berita di TV diwarnai dengan COVID, ya di daerah-daerah, saudara. Tetapi kita harus tetap tenang menghadapi situasi ini. Mengapa kita harus tenang, saudara? Karena kata tenang itu sendiri dalam kamus bahasa Indonesia, di sana dikatakan keadaan yang tetap, tidak berubah-ubah, aman, tentram, tidak gelisah, tidak tergesa-gesa, tidak gugup, tidak panik, dan tidak bingung. Ya saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya ternyata memang kalau kita tidak tenang itu kita bisa gugup, kita bisa bingung, kita bisa gelisah. Ya, dan itu membuat imunitas tubuh kita juga bisa menurun, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bersama bahwa virus ini hanya bisa dilawan dengan kekuatan imunitas tubuh kita. Kalau imunitas tubuh kita kuat, maka kita mampu melawan, saudaraku, kita mampu menghadapi. Nah, kalau kita tidak tenang, kita mulai gelisah, ya, kita mulai berubah-ubah, kita mulai bingung, kita mulai panik, saudara, dengan kondisi keadaan. Dengar sirine, dengar berita, dan lain sebagainya. Itu akan membuat kita, saudaraku, justru gampang sekali terserang virus corona itu atau terinfeksi dengan COVID itu, saudara yang diberkati. Karena imun saudara tidak kuat. Nah, karena itu saudara, ini penting buat kita untuk kita tetap tenang di tengah-tengah situasi seperti ini. Kita harus tenang. Nah, satu ayat yang menjadi bacaan kita penting ini, saudara, Amsal 14 ayat 30. Perhatikan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, ya. Hati kalau tenang itu tubuh jadi segar, tubuh jadi sehat, imunnya Anda naik. Itu bagus, saudara yang diberkati Tuhan, ya. Karena itu malam hari ini dimanapun Anda sedang menyaksikan live streaming ini, saya berharap kita tetap tenang. Ayo tenang, jemaat Tuhan, umat Tuhan, dimanapun Anda sedang berada. Ingat, mau di daerah seputaran tempat pemakaman seperti tadi saya bilang, di daerah Fatukoa, atau saudaraku di daerah-daerah lain mungkin yang ada di luar Kota Kupang ini, ya, saya ingin sampaikan buat saudara, atau dengar berita di televisi, dengar berita di medsos, di lewat apa saja, ya, media-media yang sekarang ini memberitakan tentang COVID. Anda harus tenang, sebab Alkitab berkata bahwa hati yang tenang itu menyegarkan tubuh, sehat, fit, kuat dalam menghadapi situasi ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya mau kita memperhatikan beberapa hal penting, ya. Mengapa kita harus memang terus tenang? Sebab kalau kita tidak tenang, sekali lagi tubuh kita tidak segar. Kalau kita tidak tenang, Pengkhotbah pasal 4 ayat 6 juga mengatakan begini, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya, dan usaha menjaring angin. Jadi ini betapa pentingnya ketenangan. Dikatakan segenggam ketenangan lebih baik
daripada 2 genggam jeripayah. Jadi kita kerja setengah mati, kita punya banyak uang, kita kaya raya, tapi kalau kita tidak tenang juga, nggak enak, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita tidak tenang juga, ya kita cemas, bingung, gelisah, tidur tidak nyenyak. Saudara bayangkan, saudara punya duit banyak, saudara tidur di rumah lantai 2, saudara tidur di spring bed mahal, saudara tidur dengan yang serba full AC. Tetapi kalau Anda tidak memiliki ketenangan, Anda bisa bayangkan Anda tidak akan bisa tidur nyenyak. Anda boleh berjumpa dengan makanan hidangan yang enak-enak di meja saudara, tetapi karena Anda tidak tenang, dengar sirine, dengar berita, aduh, Anda dan saya kita akan nafsu makan hilang ya saudaraku. Selera untuk menikmati berkat Tuhan itu hilang oleh karena ketidaktenangan. Makanya pengkhotbah berkata, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Ya, ini penting buat kita sekalian. Makanya saya ulang, Anda di rumah biar semuanya tersedia, Anda pakai masker, Anda cuci tangan, Anda sekali lagi jaga jarak, itu bagus. Saya tadi malam masih omong, itu saya dukung saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau hatimu tidak tenang, maka akan jadi sia-sia semua. Kegelisahan itu akan membuat sekali lagi kita tidak mengalami sesuatu yang baik dalam hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan, di bagian lain juga saya bacakan buat kita ya. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Ini kalimat yang saya mau tekankan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, ada kekuatan di balik ketenangan. Jadi kalau kita tenang, kita segar. Kalau kita tenang, saudara yang diberkati, ya kita punya makanan yang Tuhan beri, berkat yang Tuhan kasih, ya rumah tempat tinggal yang Tuhan beri, hidup yang Tuhan beri, keluarga yang Tuhan beri, kita bisa nikmati dengan luar biasa. Itu karena ada ketenangan, ya saudara. Yang berikut sekali lagi, di dalam ketenangan tinggal tenang dan percaya dikatakan terletak kekuatanmu. Jadi untuk menghadapi ini, saya tadi katakan di awal, butuh imunitas, butuh kekuatan kita. Nah, untuk menghadapi virus ini sekali lagi, kalau kita tidak punya kekuatan dalam tubuh kita, maka kita KO, kita kalah. Ya, belum 2 ronde, 1 ronde, saya potong langsung geser. Orang Kupang bilang begitu. Maksudnya 1 ronde kita sudah tidak bertahan, karena memang tidak ada kekuatan. Makan bagus ya saudaraku, ya tidur pas. Tapi kalau Anda tidak tenang, tidak bisa. Itu letak kekuatanmu. Jadi sekali lagi, ini penting. Mazmur Amsal berkata kesegaran itu terletak. Pengkhotbah berkata lebih baik ketenangan daripada 2 genggam jeripayah. Lalu pengkhotbah Yesaya bilang 30 ayat 15 bahwa ketenangan itu di situ letak kekuatan kita. Nah karena itu malam hari ini saya ajak kita semua di mana saja Anda berada, penting sekali kita hidup di dalam ketenangan. Nah pertanyaannya adalah bagaimana ketenangan itu bisa terjadi dalam hidup kita di tengah-tengah masa seperti ini ya. Kalau di tengah-tengah keadaan yang enak-enak seperti tahun 2019, 2018 tidak ada pandemi, ya mungkin kita tenang-tenang, tidak ada perang, tidak ada gempa bumi, tidak ada saudaraku berita-berita yang aneh-aneh. Ya saya rasa semua orang mungkin bisa tenang, tapi ini persoalan kita diperhadapkan dengan sebuah situasi yang memang kita tidak bisa pungkiri sedang kita alami. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan di tengah-tengah situasi ini? Saya melihat ada satu undangan dari Tuhan Yesus yang kita harus responi Bapak Ibu Saudara. Matius 11 ayat yang ke-28 dan 29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Garis bawah kalimat ini, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi saudara, bagaimana kita bisa memperoleh ketenangan? Sehingga Yesaya 30 ayat 15 bilang ada kekuatan. Sehingga pengkhotbah berkata bahwa di situ, saudaraku, ketenangan itu menjadi sesuatu yang penting, mengalahkan seluruh jerih payah kita, segala yang kita punyai. Mengapa saudara, kitab Amsal berkata ketenangan itu membuat kita mengalami kesegaran tubuh? Ketenangan seperti ini sekali lagi kita hanya bisa dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ayat yang tadi saya baca dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 29, ayat yang sangat terkenal buat kita semua. Di sana dikatakan dengannya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau kamu pikul kuk itu sendiri kamu rasa berat. Kalau kamu menanggung persoalan itu sendiri kamu rasa berat. Kalau kamu menghadapi virus COVID itu sendiri kamu rasa berat, gelisah, tidak tenang, bingung dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu datang kepadaku, kata firman Allah, kamu akan belajar, kamu akan diberikan, saudaraku, ketenangan. Ini luar biasanya Tuhan. Karena itu ajakan undangan Tuhan Yesus ini, mari kita responi bersama Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Datanglah kepada Tuhan. Kalau engkau mulai mendengar berita-berita yang mengejutkan, menggemparkan, berita-berita yang membuat Anda rasanya hilang damai sejahtera, berita-berita sirine yang bunyi, ambulans yang tiap hari melewati rumahmu dan membuat Anda terasa tertekan, berita dari medsos, dari televisi yang membuat Anda hilang ketenangan. Alkitab berkata dengan jelas, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kamu kelegaan. Ini pesan Tuhan yang tidak boleh kita lupakan di masa pandemi ini. Karena itu, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari datang kepada Tuhan Yesus. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Khotbah saya tadi malam dari kitab Habakuk pasal yang keempat jelas, saudaraku, bagaimana Habakuk itu datang terus kepada Tuhan. Dia berdoa tidak ada henti-hentinya. Sekalipun serasa doanya, teriaknya tidak didengarkan Tuhan, tapi dia tidak mau, saudaraku, berhenti berdoa. Dia tidak berhenti datang kepada Tuhan. Dia tidak pernah berhenti untuk menyatakan tentang kemahakuasaan Allah yang luar biasa itu. Malam hari ini saudara yang diberkati, saya ingin mengajak kita semua yang sedang menghadapi masa pandemi ini. Ayo, mari kita hadapi dengan kekuatan yang datangnya dari ketenangan. Oleh karena kedekatan kita dengan Tuhan. Oleh karena saudaraku dan saya terus meresponi Tuhan yang memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Ini hal yang tidak boleh kita lupakan. Saudara diberkati Tuhan. Yang kedua, yang bisa membuat kita tenang, Alkitab katakan begini. Saya bacakan Alkitab firman Tuhan. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Perhatikan. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Perhatikan, akibat kebenaran dan ketenangan dan ketentraman itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ialah ketenangan dan ketentraman. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, akibatnya akan ada ketenangan, akan ada ketentraman. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari-hari ini saudara yang diberkati Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Berita yang goncang-gancing ini akan membuat orang
ketakutan kalau saudara kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Ya. Munculnya vaksin, ini mulai pro kontra. Saya mau sampaikan malam hari ini, Anda akan bingung, akan kebimbangan, akan tidak bisa ambil keputusan, mau vaksin tidak vaksin mati vaksin. Pokoknya serba sulit. Orang Ambon bilang begini ya, seng makan mati, makan seng mati. Ha itu. Buah si malakama. Itu saudara yang diberkati oleh Tuhan yang hari-hari ini terjadi. Karena itu sebagai hamba Allah, saya ingin mengajak kita bisa membuat Anda tenang jikalau Anda dan saya menjadikan kebenaran dan kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki, kebenaran sejati adalah firman Tuhan. Tidak ada kebenaran yang lain, saudara yang diberkati. Kebenaran yang asli adalah kebenaran firman Allah. Karena itu saudara, kalau Anda hidup di dalam kebenaran, Alkitab berkata, Yesaya tadi ya, saya baca ulang ya, dengar. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Ya, jadi kalau mau tenang, aman, hidup dalam kebenaran. Kalau tidak Anda dan saya ini akan repot, berat. Ya. Muncul berbagai macam hal hari-hari ini yang membuat orang mau ambil keputusan tadi seperti saya katakan, seperti mau makan buah si malakama. Atau pernyataan orang Ambon tadi, seng makan mati, makan seng mati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah ini pesan yang tidak boleh kita lupakan. Kembalilah back to Bible. Kembali kepada Alkitab. Ya saudaraku, belajar daripada firman Tuhan. Bertanyalah kepada hamba-hamba Tuhan yang mengerti isi Alkitab secara baik dan tepat. Berdoa, terlebih dahulu minta tuntunan Roh Kudus untuk mengajar, menuntun kita kepada segala kebenaran. Karena Alkitab berkata dengan jelas bahwa roh itu, Roh Kudus itu roh yang diberikan kepada kita, dan roh itu menuntun kita kepada segala kebenaran. Manusia bisa salah-salah, tapi kalau roh Tuhan yang tuntun kita kepada kebenaran-kebenaran itu pasti ya. Dan kita akan tenang. Kita tidak bingung kiri kanan, kita tidak bimbang, kita tidak gelisah, kita tidak saudara panik di tengah-tengah situasi ini. Ini kita butuhkan. Ini kita butuhkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Yang ketiga, terakhir nih. Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa tenang di tengah-tengah masa seperti ini? Alkitab berkata begini, Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya saudaraku, ini yang terakhir. Jadi persoalan hati kita sekarang. Jadi kalau saudara sudah datang kepada Yesus, ingat, hati saudara mesti melekat kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara sudah memiliki kebenaran Alkitab yang sungguh-sungguh itu, hati saudara melekatlah kepada kebenaran. Karena kalau mendua hati, percaya ramalan, percaya Alkitab, percaya ya berita dunia, berita-berita palsu, berita hoax, percaya juga Yesus, datang kepada Tuhan, tapi datang juga minta petunjuk kepada ini, itu, ini berat. Jadi Alkitab berkata jelas, orang mendua hati tidak akan tenang. Jadi kalau sudah datang kepada Tuhan, ikuti kebenaran, ikuti dengan sungguh. Ini pesan yang tidak boleh Anda lupakan. Maka di tengah-tengah kondisi seperti hari-hari ini yang sedang terjadi, kita akan tetap kuat, kita akan tetap tampil militan. Saudara. Jadi ini kita butuhkan ketenangan di masa-masa pandemi ini. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan live streaming ini, sekali lagi, keadaan ini harus dihadapi dengan ketenangan. Karena waktu kita tenang, kekuatan ada di sana. Waktu kita tenang, saya ulang, hati sukacita gembira. Waktu kita tenang, wah itu melebihi berkat-berkat yang lain. Uang, kemewahan, mobil mewah, harta berlimpah, itu lari lewat. Itu ketenangan, itu bikin kita nikmati hidup dengan luar biasa.
Tapi saya ulang, bagaimana Anda bisa dapatkan itu ketenangan yang tadi saya sudah uraikan 3 hal tadi. Saudaraku, ingat, hanya kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena dialah sumber ketenangan. Tidak ada sumber ketenangan yang lain. Yang kedua, sandarkan hidupmu kepada kebenaran. Percayalah pada firman Allah, maka Anda pasti akan mengalami ketenangan. Yang ketiga, hati tidak boleh mendua. Hati tidak boleh diarahkan kepada yang lain. Seutuhnya, fokus, sentralkan hanya kepada Kristus Yesus. Maka pasti hidupmu akan mengalami ketenangan. Kiranya kebenaran ini menolong kita semua. Saudara sekalian dimanapun jemaat online, saya sebut ini lebih tepat ya saudaraku. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda sedang menikmati siaran ini, saya berharap ini boleh menjadi berkat. Saya mengajak saudara jadi mitra pelayanan ini dengan cara menekan tombol share atau tombol bagikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Entah itu di akun Facebook Anda ataupun di halaman fanspage Anda ataupun juga di grup tempat Anda bergabung. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga di tengah-tengah masa pandemi ini kita akan tetap kuat sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Doa saya memberkati saudara. Doa saya Tuhan terus menyertai hidup saudara. Doa saya Tuhan pakai hidup saudara saya menjadi alat di tangan Tuhan yang heran dan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tempat di mana saudara berada dan kuasanya sama. Dalam nama Yesus, Bapa di sorga, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa menyerahkan semua anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti live streaming pada malam hari ini. Berkati mereka dengan roh yang luar biasa itu, yang membawa kami ada dalam ketenangan. Karena ketenangan membuat kami segar. Ketenangan membuat kami kuat. Ketenangan membuat kami bisa menikmati segala berkat dan anugerah Tuhan. Tolong kami sekalian di masa pandemi, di mana berita-berita muncul menakutkan. Berita-berita muncul dengan berbagai versi. Tapi kami berdoa di dalam nama Yesus. Allah sumber damai sejahtera. Allah sumber ketenangan. Allah sumber ketentraman. Melimpah ruahkan itu atas setiap pribadi lepas pribadi, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka sedang menyaksikan tayangan live streaming ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang Kau dapati Tuhan, hamba tidak kenal pribadi lepas pribadi. Oh Tuhan tahu lebih dari apa yang hamba tahu. Hamba doakan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usaha bisnismu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah gereja di mana tempat Engkau beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu berlimpah. Terima kasih Bapa, segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur buat kebenaran ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Saya tidak tahu besok mungkin, tapi besok itu ada beberapa pelayanan yang harus saya selesaikan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita akan bertemu, saya harap saudara tetap menjadi mitra yang luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.